70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-187 ini, didukung oleh para pemain, Tizar Sponsen sebagai Kida Malang, Ai sebagai Tali Tali, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni bermaksud membawa Arya Kamandanu ke desa Kamilahan, ke rumah seorang ahli obat yang bernama Nyai Tumpak Seti. Kuda yang mereka tunggangi lenyap di balik tikungan kecil. Sementara itu Kida Malang dan anak gadisnya masih berdiri mengawasi di pelataran Candi Palah Panataran. Sesaat lamanya mereka memandangi tikungan bukit. Ya, mudah-mudahan saja luka Tuan Kamandanu bisa disembuhkan. Apa yang kau lihat, Tali-Tali? Mereka orang-orang yang baik hati, Ayah. Ya, mereka sudah pergi. Benar, Ayah. Mereka hanya singgah sebentar. Tapi kehadiran mereka yang hanya sebentar itu telah meninggalkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Sesuatu yang terasa sejuk di hati saya. Oh, apa maksudmu, Tali-Tali? Jarang kita menemui orang-orang seperti mereka itu, Ayah. Mereka berani berkorban untuk orang lain. Iya, mereka tidak seperti ayahmu ini. Terus terang aku ini merasa malu, Tali-Tali. Ayah tidak perlu berkecil hati. Kau tidak perlu menghibur aku. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang tua kurang mawas diri. Mereka hanya mencari gampangnya saja. Mereka tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Mereka hanya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Dan mereka mulai mencampakkan satu persatu nilai-nilai kehidupan yang lebih luhur. Kalau saja Tuan Kamandanu dan Sakawuni tinggal lebih lama di desa gurun-gurun ini, tentunya kita bisa belajar banyak dari mereka, ya. Iya, tentu saja. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Saya sama sekali tidak menyangka, Ayah. Seorang gadis cantik seperti Sakawuni ternyata bisa dengan mudah membuat Ki Surabaya tidak berkutik. Saya merasa terharu dan bersyukur. Saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Kalau Ki Surabaya menganggap diri saya sama halnya dengan 4 krosa sawah atau 3 ekor lembu, maka Sakawuni menganggap diri saya seperti halnya seorang manusia seutuhnya. Dengan perasaan haru, Kida Malang mengusap rambut anak gadisnya. Tali-tali mendekap dada ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Selama ini dia sering ditinggal berjudi. Dia merasa tidak pernah diperhatikan. Dan tiba-tiba dia merasa mempunyai seorang ayah lagi. Ayah jangan berjudi lagi. Ayah jangan sering pergi meninggalkan kamu. Oh, tidak, Tali-Tali. Tidak, Nduk. Ayahmu sudah sadar sekarang. Nah, mari kita pulang. Kasihan ibumu di rumah. Lihat, Kamandanu. Lihat. Mungkin pohon inilah yang dimaksudkan Kida Malang. Pohon ini ukurannya sangat besar. Kau tahu pohon apa ini namanya? Kalau tidak salah, pohon waru. Iya, benar Kamandanu.
Kita sudah sampai di Sungai Tempuran Pitu. Lihat di sebelah sana. Iya. Aku melihat bangunan Candi Lawang Bentar di balik pohon-pohon bambu. Kalau begitu, setelah menyeberangi sungai ini, kita akan tiba di desa Kamirahan. Menurut Kidamalang, rumah Nyai Tumpak Sekti tidak jauh letaknya dari Candi Lawang Bentar. Ayo Kamandanu, kau naik saja ke atas kuda. Dan kau? Kau tidak perlu memikirkan aku. Tentu saja aku yang akan menuntun kuda ini. Kukira sungai ini tidak terlalu dalam. Sudahlah, jangan cerewet. Nanti kalau kau banyak tanya, aku lempar ke tengah-tengah sungai. Sudahlah, ayo cepat naik. Hati-hati, Sakawuni. Kau yang harus hati-hati. Kau sedang sakit. Dan lagi aku bisa mengurus diriku sendiri. Arya Kamandanu duduk di atas punggung kuda, sementara Sakawuni menuntun binatang itu berjalan di sela-sela batu-batuan. Sungai itu tidak dalam, tapi arusnya cukup deras. Beberapa kali Sakawuni hampir saja terjatuh, terpeleset batu-batuan sungai yang licin berlumut. Oh, pakaianmu basah, Sakawuni. Tentu saja basah, karena aku yang harus menuntun kuda ini menyeberangi sungai. Ayolah Kamandanu, kau duduk agak ke belakang. Aku akan naik. Hup! Ya! Kamandanu, kenapa kau tidak mau berpegangan? Pegang saja pinggangku, supaya kau tidak jatuh di jalan. Kau tidak marah kalau aku memeluk pinggangmu dari belakang? Goblok. Aku tidak menyuruhmu memeluk pinggangku. Aku menyuruhmu berpegangan supaya tidak jatuh. Kau tahu kan artinya berpegangan? Iya, aku tahu. Baiklah. Apakah begini sudah cukup, Sakawuni? Terserah. Yang penting kau tidak jatuh. Hiya! 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 Mungkin ini rumahnya Kamandanu. Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Sepi Iya, sekali. tapi jelas ini rumahnya. Kidamalang mengatakan bahwa rumahnya Tumpak Sekti letaknya di sebelah timur Candi Lawang Wentar. Dan kita sudah memeriksa keadaan di sekitar Candi Lawang Wentar. Tak ada rumah lagi selain rumah ini. Aku mendengar langkah-langkah di dalam. Ada apa? Siapa kalian? Namaku Sakawuni. Kami datang dari jauh. Mau apa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Nyai Tumpak Sekti. Apakah di sini rumahnya? Iya, akulah Nyai Tumpak Sekti. Oh, aku mendengar kabar bahwa Nyai adalah seorang ahli obat-obatan. Nyai adalah seorang tabib. Iya, memang. Aku seorang tabib. Ada apa dengan temanmu itu? Apakah dia sakit? Dia terluka. Kami datang kemari untuk minta pertolongan Nyai. Baiklah, ayo masuk. Ayo masuk saja. Iya ya. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu ini. Nampaknya keadaannya tidak begitu mengembirakan. Iya. Dia terkena pukulan tenaga dalam. Aku tahu. Dan pukulan yang mengenai lambung kirinya mengandung racun yang hebat sekali. Pantas kalau Kidamalang tidak sanggup mengobatinya. Aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya. Kabarnya Nyai Tumpak Sekti adalah ahli racun yang terkenal. Memang, aku kenal bermacam-macam racun. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri temanmu ini bukan racun sembarangan. Racun ini sangat berbahaya. Racun itu tidak seperti racun yang dimiliki ular
ataupun binatang-binatang lain yang berbisa. Racun itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat. Oh, lalu bagaimana, Nyai? Apakah Nyai masih sanggup mengobatinya? Ya, aku akan berusaha. Tapi ingat, aku belum tentu berhasil. Aku bisa saja gagal. Tapi seandainya gagal, aku jamin hal itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Hanya mungkin, ya, mungkin kedua belah kakinya akan lumpuh seumur hidupnya. Kalian tidak usah cemas. Aku toh belum tentu gagal. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh seperti sedia kala. Oh, iya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Tapi aku membutuhkan waktu paling tidak 7 hari untuk mengobati luka-luka temanmu ini. Apakah kalian sanggup tinggal di rumahku ini selama 7 hari? Bagaimana, Kamandano? Kalau memang hal itu merupakan persyaratan, kukira sebaiknya kita menurut saja Sakauni. Iya, kalau begitu, baiklah Nyai. Kami akan tinggal di rumah Nyai selama Nyai mengobati luka-luka temanku ini. Sungguh-sungguh tidak menduga. Kukira seorang ahli obat-obatan semuanya adalah orang tua. Rupanya ada juga seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Kau ini sedang berbicara tentang apa, Sakauni? Kau jangan berlagak tidak tahu. Kau memang orang lugu. Tapi kau pasti mengerti apa yang baru saja kukatakan. Aku mengatakan bahwa Nyai Tumpak Seti itu adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Nah, bagaimana pendapatmu? Kau tidak perlu malu, Kamandanu. Katakan saja bahwa kau setuju dengan pendapatku. Benar kan? Ayo, kau harus mau mengatakannya. Kau ini aneh-aneh saja, Sakawuni. Aku harus mengatakan apa? Katakan bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Kukira umurnya belum mencapai 30 tahun. Nampaknya dia awet muda. Tubuhnya masih berisi. Kukira dia adalah seorang wanita yang cukup menggairahkan. Kamandanu? Ada apa? Sebel. Kau masih juga pura-pura bodoh. Pura-pura linglung. Padahal sebenarnya kau mengakui bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang wanita yang cantik, iya kan? Sakawuni, kita datang kemari untuk minta pertolongannya. Kita tidak boleh mempermasalahkan apakah dia cantik atau tidak. Yang penting dia itu menguasai ilmu pengobatan dan bersedia mengobati luka-lukaku ini. Aku yakin kau akan segera sembuh. Atau malah sebaliknya, kau tidak akan sembuh-sembuh. Dan dia akan mengobatimu terus-menerus. Dan selamanya kau akan tinggal di sini. Kau jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa tersinggung nanti. Kau takut menyinggung perasaannya ya? Kita masih mengharapkan pertolongannya. Ya sudah. Aku tidak apa-apa kok. Kau mau sembuh atau tidak, bukan urusanku. Kau mau menganggap Nyai Tumpak Seti itu wanita cantik atau jelek, juga bukan urusanku. Sudah. Aku mau tidur. Pagi mulai merekah. Bola matahari masih berwarna merah. Berkas-berkas cahayanya masih lemah. Dari jauh nampak puncak Gunung Kelut disabut awan. Angin gunung yang dingin mengalir turun membawa kabut tipis. Arya Kamandanu masih terlelap di atas pembaringannya. Sakawuni menutup pintu sebelum kemudian melangkah ke halaman. Tangannya bergerak memungut daun bambu kering yang mengotori rambutnya.
Kemudian dia memandang puncak Candi Lawang Wentar yang mulai bercahaya. Dia mendesah sebelum kemudian melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Gadis itu terus berjalan di jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi aneka pohon perdu. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Di depannya muncul seorang wanita cantik dari balik tanaman perdu. Tangan wanita itu mencincing sekeranjang daun-daunan. Wanita itu kemudian tersenyum padanya. Kau sudah bangun, Sakawuni? Iya, aku biasa bangun pagi. Bagaimana temanmu? Dia masih tidur. Dia memang pemalas. Jangan begitu. Temanmu itu dalam keadaan sakit. Lebih baik dia banyak istirahat. Bagaimana? Apakah kalian bisa tidur pulas malam? Ya, kami tidur pulas sekali. Rumahmu sangat nyaman untuk istirahat. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang lebih nyaman. Rumahku hanya sederhana saja. Ayo, Sakawuni, bantulah aku memetik daun-daunan ini. Apakah daun-daun ini untuk ramuan obat-obatan? Ya, ada beberapa jenis daun-daunan yang tumbuh di sekitar tempat ini yang bisa dijadikan ramuan obat-obatan. Nah, seperti ini misalnya, daun ruyung, atau daun belalang merah, atau daun bangi. 3 macam daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gigitan binatang-binatang berbisa seperti ular atau kalajengking. Oh iya. Ayo, Sakawuni, bantu aku memetik daun-daunan ini. Kau tinggal bersama siapa di rumahmu? Aku tinggal sendirian saja. Kenapa? Kau tidak mempunyai suami? Ya, aku pernah mempunyai suami. Tapi rupanya kami tidak cocok. Kami lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Suamiku itu masih anak kepala desa Kamirahan. Dia masih terlalu muda. Sayang sekali. Kukira suamimu itu kurang bijaksana. Apa maksudmu? Ya, di samping kurang bijaksana, kukira bekas suamimu itu seorang laki-laki yang bodoh. Apa maksudmu, Sakawuni? Kukira hanya seorang laki-laki yang bodoh yang mau bercerai dengan istrinya yang mempunyai wajah cantik seperti Nyai Tumpak Seti. Kau, Sakawuni, kau masih terlalu muda. Dan lagi, aku bukanlah seorang wanita yang terlalu istimewa. Mungkin saja suamiku itu mempunyai pandangan yang lain yang melebihi aku. Dia seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, dunia seorang laki-laki jauh lebih luas dibandingkan dunia kaum wanita. Masa begitu? Aku tidak setuju. Walaupun seorang perempuan, kukira duniaku cukup luas. Aku bisa pergi kemana saja. Duniaku seluas cakrawala. Ya, kulihat kau memang agak berbeda dengan gadis-gadis lain. Aku ini sangat mendambakan kemerdekaan. Aku tidak ingin menjadi katak dalam tempurung. Aku ingin bebas. Sebebas burung-burung yang terbang di udara. Sebebas angin yang bertiup sepanjang musim. Sakawuni, apa muka sebenarnya Arya Kamandanu? Apa? Kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu saudara tuamu, kakakmu sendiri. Apakah benar bahwa Arya Kamandanu itu adalah kakakmu sendiri? Iya, memang. Dia itu kakakku sendiri. Ada apa? Tidak, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi sepertinya dia bukan saudara tuamu. Kukira dia lebih tepat menjadi kekasihmu, atau pacarmu, atau suamimu. Sudahlah. Aku tidak mau bicara soal itu. Kukira daun-daun ini sudah cukup banyak. Apakah masih juga kurang? Ya, kukira sudah cukup. Sekarang mari kita pulang. Lihat, semua jenis daun-daunan ini sudah kuramu dengan baik. Sekarang aku akan mengobati luka temanmu itu. Ya, silahkan. Aku akan menunggu di sini. Tidak bisa, Sakawuni. Kau jangan menunggu di sini. Kau harus pergi. Hah? Apa? Aku harus pergi? Kenapa? Maksudku, kau jangan berada di ruangan ini. Aku harus memborehi tubuh temanmu dengan ramuan daun-daunan ini. Aku juga akan mengurut seluruh tubuhnya sampai merata. Dan aku tidak biasa bekerja dengan ditunggui seseorang. Maksudku, kau boleh berjalan-jalan di luar. Ya, pergilah kemana kau suka. Nanti setelah selesai, kau boleh kembali lagi ke rumah ini.
Mengapa harus begitu? Tapi baiklah, terserah kau saja. Aku akan pergi. Kalau perlu, aku tidak akan kembali lagi. Jangan kau kira aku tidak tahu. Aku pun seorang wanita. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Nyai Tumpak Seti. Pasti. Pasti. Kau hanya ingin berdua saja dengan Kamandanu. Aku tahu wanita macam apa kau sebenarnya. Tukang menggoda laki-laki. Iya. Iya. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus-menerus melaju di atas jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi semak-semak belukar. Wajah gadis Tanipala itu nampak kesal sekali. Dia terus mengaburkan kudanya ke arah Candi Lawang Wentar. Tak lama kemudian dia telah sampai di halaman candi. Bangunan candi itu nampak angker. Dia berdiri di atas lereng bukit bagaikan seekor makhluk purba yang terkena pengaruh sihir sehingga tidak berdaya lagi. Setelah menampatkan kudanya di bawah pohon, Sakawuni segera melompat ke arah tangga candi. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di dalam ruangan Candi Lawang Wentar. Terus terang, aku tidak suka melihat sikapnya itu Tumpak Seti. Aku tidak percaya dia adalah seorang tabib yang hebat. Dia lebih tepat menjadi seorang perempuan yang senang berpetualang dengan cintanya. Dia memang cantik. Dia pantas memperoleh perhatian yang khusus dari laki-laki. Aku yakin bahwa dia hanya ingin menyingkirkan aku. Dia ingin berbuat sesuatu dengan Kamandanu tanpa sepengetahuanku. Akal bulus. Ya, semua itu tergantung pada Kamandanu sendiri. Tapi sepertinya Kamandanu bukan tergolong laki-laki yang mudah dirayu wanita. Sepertinya dia cukup tabah mendapat godaan. Tapi siapa tahu, Kamandanu juga seorang laki-laki. Dan Nyai Tumpak Seti adalah seorang perempuan cantik. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam satu ruangan tertutup. Apa saja bisa terjadi jika seorang laki-laki dan seorang wanita berada di dalam ruangan tertutup. Kurang ajar. Aku menyesal telah datang ke desa Kamirahan. Aku menyesal telah membawa Arya Kamandanu ke rumahnya itu Tumpak Seti. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak terlena oleh rayuannya itu Tumpak Seti. Tapi ada apa dengan diriku ini? Ada apa denganmu, Sakawuni? Mengapa kau menjadi gelisah tak menentu? Mengapa hatimu menjadi panas? Mengapa kau menjadi belingsatan sendiri? Apa yang sedang kau alami sekarang ini, Sakawuni? Apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu ada apa dengan diriku ini. Sakit ya? Sakit. Iya, sakit. Sakit sekali? Iya, sakit sekali. Oh, sakit sekali. Aduh. Iya, cukup. Untuk tahap pertama cukup. Kau harus diurut 6 kali lagi. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaring dan kendorkan urat sarafmu. Jangan tegang. Jangan begitu. Kau harus terlentang. Nah,
Sekarang aku akan memboreh seluruh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Ramuan daun-daunan ini sangat sedap, bukan? Iya, baunya wangi sekali. Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini bisa menyembuhkan luka-lukamu. Nah, mari. Aku akan memborehi mulai bagian dada dan perutmu. Bagaimana rasanya? Rasanya dingin. Seperti diguyur dengan air pegunungan. Tulang dadamu bagus sekali. Dan otot-ototmu sepertinya terlatih dengan baik. Aku tahu, kau pasti pernah belajar ilmu kanuragan. Apakah kau seorang pendekar? Aku hanyalah seorang pengembara. Aku biasa berjalan jauh dan hidup dalam dunia kekerasan. Iya, semua itu bisa dilihat dari pandangan matamu. Pandangan matamu berkilat-kilat seperti ingin selalu menentang bahaya. Tapi suatu ketika, pandangan matamu berubah menjadi lembut. Kau pastilah seorang laki-laki yang perasa. Aku tidak melihat Sakawuni. Dia sedang pergi. Kemana? Mungkin dia jalan-jalan di luar. Pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Mungkin dia mencari udara segar di luar sana. Kasihan gadis itu. Apakah benar kau saudara tuanya? Bukan. Kami hanya teman seperjalanan. Dia pun senang sekali pergi mengembara. Sudah beberapa kali dia menolongku. Dia gadis yang baik. Iya, menurut pendapatku juga begitu. Dia gadis yang cukup baik. Kau menyukainya? Apa maksudmu? Kau seorang laki-laki yang baik. Dan dia pun seorang gadis yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Dia kuanggap seperti adikku sendiri. Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai seorang kakak. Gadis itu kadangkala tidak bisa aku mengerti. Dia kadangkala menjadi brutal sekali. Kata-katanya kasar. Tindakannya juga kasar dan brutal. Orang tidak boleh salah sedikit. Aku harus berhati-hati jika berbicara dengannya. Kalau sampai salah, dia langsung saja mendamprat, memaki-maki seenak perutnya sendiri. Tapi, ya, hal itu tidak pernah kumasukkan ke dalam hati. Aku tahu, pada dasarnya dia adalah gadis yang baik. Dia senang bersandiwara di depanmu, Kamandanu. Bersandiwara? Iya. Dia sering marah-marah padamu. Dia sering memaki-maki, mendampratmu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah sandiwara belaka. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang sesungguhnya, Kamandanu. Kukira tidak. Kukira dia seorang gadis yang jujur. Kau benar. Dia memang gadis yang jujur. Tapi sejujur-jujurnya seorang gadis, dia akan bersandiwara bila sedang jatuh cinta. Aku tidak sependapat denganmu. Kukira penilaianmu itu tidak benar. Aku seorang wanita, Kamandanu. Aku bisa membaca tulisan-tulisan di dalam hatinya. Ya, karena aku juga seorang wanita. Sudahlah, jangan sampai Sakawuni mendengar. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa marah sekali. Apakah dia marah atau tidak, tergantung dari sikapmu, Kamandanu. Kalau kau menanggapinya secara baik, menyambut uluran cintanya, ya, kukira justru dia akan merasa bahagia sekali. Sudahlah, aku tidak mau lagi bicara soal ini. Aku hanya kasihan melihat gadis itu. Dia masih muda, dia juga cantik dan berani. Tapi sepertinya dia kekurangan sesuatu. Sepertinya dia mendambakan sesuatu. Percayalah padaku, Kamandanu. Dia memang kekurangan sesuatu. Dia kekurangan cinta. Percayalah. Dia memang mendambakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah cintamu. Apakah kau sudah selesai memboreh tubuhku? Iya, sudah selesai. Selesai memboreh tubuh Arya Kamandanu dengan ramuan daun-daunan, Nyai Tumpak Seti segera pergi ke belakang. Dia mencuci perabotan yang berupa kuali-kuali tanah untuk tempat obat-obatan di sebuah pancuran kecil. Sementara itu, Arya Kamandanu jatuh tertidur dengan pulas sekali. Dia terbangun menjelang sore hari
Dia segera duduk begitu melihat Nyai Tumpak Seti masuk sambil membawa sepanci kecil bubur santan. Makanlah, Kamandanu. Aku membuat bubur santan dan gula merah sedikit untukmu. Makanlah, supaya perutmu tidak kosong. Aku belum melihat Sekawuni. Kemana dia? Iya, seharusnya dia sudah kembali. Apakah dia tidak mengatakan mau kemana? Tidak. Sudahlah, kau tidak perlu merisaukannya. Aku khawatir dia akan mendapat bahaya. Gadis itu sangat brutal dan berani. Sudahlah, lebih baik sekarang ini kau makan. Soal Sakawuni, biarlah aku yang akan mencarinya. Arya Kamandanu menuruti kata-kata seorang dukun cantik yang sekarang ini sedang merawat luka-lukanya. Dia sekarang makan bubur santan dengan lahap. Nyai Tumpak Seti segera keluar setelah menutup pintu rumahnya. Wanita berwajah cantik itu bergegas melangkah di atas jalan setapak. Senja semakin turun. Cahaya matahari berwarna kemerah-merahan. Nyai Tumpak Seti terus melangkah di jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis hutan. Mendadak telinganya mendengar derap langkah kuda yang semakin lama semakin dekat. Semula dia mengira Sakawuni yang datang, tapi ternyata bukan. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang laki-laki berbadan tegap dan bercambang lebar. Kebetulan sekali, Nyai. Sebenarnya saya bermaksud ke rumah Nyai, tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini. Siapa kau? Dan mau apa kau datang ke rumahku? Saya sekarang bekerja pada Tuan Balung Hura. Saya abdinya. Iya. Kau pasti diutus tuanmu? Benar, Nyai. Saya disuruh menjemput Nyai Tumpak Seti. Menjemput aku? Iya, Nyai. Tuan Balung Hura ingin bicara dengan Nyai. Sekarang beliau menunggu di rumahnya. Aku bukan lagi istrinya. Mengapa dia masih mengharap kedatanganku? Soal itu saya tidak tahu, Nyai. Mungkin Nyai lebih tahu. Saya hanya seorang abdi. Baiklah. Katakan pada Kakang Balung Hura. Katakan pada tuanmu itu bahwa aku tidak bersedia datang ke rumahnya. Tapi Nyai, Tuan Balung Hura berpesan agar saya segera membawa Nyai ke rumahnya. Sekarang juga. Katakan saja bahwa aku tidak senang dipaksa. Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke rumahku. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Saya akan sampaikan kata-kata Nyai pada Tuan Balung Hura. Katakan pada Kakang Balung Hura, jangankan dia hanya anak kepala desa. Sekalipun dia anak Raja Kediri, dia tidak bisa memanggil orang semau-maunya. Iya. Kakang Balung Hura. Rupanya dia ingin menyambung cerita lama. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Kami memang tidak cocok. Kami bukan pasangan yang serasi. Dia seorang anak pejabat desa, sedangkan aku warga desa biasa. Sudahlah. Aku tidak mau lagi memikirkan soal itu. Pengalaman yang dulu sudah terlalu pahit. Aku tidak ingin mengalaminya lagi. Rupanya hari sudah menjadi malam. Tempat ini sungguh menyeramkan. Tapi di samping menyeramkan, tempat ini sebenarnya juga sangat menenteramkan. Suasana sangat sepi. Ya, sepertinya hatiku dipisahkan dari dunia yang nyata dan dibawa ke dunia lain yang sebahaya. Aku melihat ada bayangan manusia bergerak-gerak di balik semak belukar itu. Aku harus berhati-hati. Iya, benar. Dia seorang manusia. Dan rupanya dia
dia bermaksud datang ke Candi Lawang Wentar ini? Kau terkejut, Sakawuni? Kira siapa? Kiranya kau, Nyai Tumpak Seti. Hari sudah malam. Mengapa kau belum pulang juga, Sakawuni? Apakah kau sudah selesai mengobatinya? Ya, sudah. Sudah sejak tadi. Oh, kalau belum selesai, selesaikan saja. Aku sanggup menunggu di sini. Sehari, 2 hari, 3 hari. Aku bahkan sanggup menunggu di sini 40 hari lamanya. Jangan begitu, Sakawuni. Ayolah pulang. Arya Kamandanu sudah cemas menunggu kedatanganmu. Tidak, lebih baik kau pulang sendiri. Aku lebih senang tinggal di ruangan candi ini. Aku mau tidur di sini saja. Rupanya kau marah padaku, Sakawuni. Hah? Marah? Apa alasannya aku harus marah padamu? Aku juga seorang wanita seperti kau, Sakawuni. Aku tahu hatimu sedang dibakar cemburu. Kau jangan menuduh sembarangan, Nyai Tumpak Seti. Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak peduli dengan kalian. Aku cukup senang dan bahagia hidup dengan caraku sendiri. Aku ini orang bebas. Aku tidak butuh ikatan apa-apa. Cemburu? Nyai Tumpak Seti, kau tidak perlu takut padaku. Arya Kamandanu itu bukan apa-apaku. Aku memang telah berdusta. Dia bukan saudara tuaku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kau suka padanya, kau boleh mengambilnya kapan saja. Sakawuni, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang ini. Aku dapat mendengar degup jantungmu yang menyanyikan lagu-lagu tentang cemburu. Nyai Tumpak Seti, aku justru akan marah padamu kalau kau tidak segera pergi. Sabar, Sakawuni. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham. Pergi kau, pergi! Suara bentakan Sakawuni terdengar lantang memenuhi ruangan Candi Lawang Wentar. Nyai Tumpak Seti seketika terdiam. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Apakah Nyai Tumpak Seti akhirnya bisa membujuk Sakawuni agar mau kembali ke rumahnya? Dan bagaimana dengan Balung Hura, bekas suami Nyai Tumpak Seti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.